Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Cahaya akan menyampaikan tentang sifat-sifat himpunan. Yang kemarin kita sudah bahas tentang pengertian himpunan ya. Sekarang sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah kardinalitas himpunan. Bagaimana itu kardinalitas himpunan? Nah, di sini ada nih. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Banyaknya anggota disebut kardinalitas himpunan. Notasinya atau lambangnya itu NA. Bu, kalau NB, NC bisa tergantung himpunannya apa dulu ya. Banyaknya anggota, contoh ya. Nih. Tentukan banyaknya anggota himpunan A dan B. A-nya itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Banyaknya anggota A ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota A ada 5. Dinotasikan sebagai NA sama dengan 5. Terus yang B, B-nya itu 1, 3, 5, 7 titik 27, 29. Ayo, berapa aja nih di sini? Ini bilangan ganjil ya. Kita tulis 1, 3, 5, 7 terus 9, ya kan? 9. Di sini 9, 11. Terus lanjut 13, 15. Terus 13, 15 berapa lagi? 17. Ya. 19, 21 sampai 27, 29. Anggotanya ada berapa? Ternyata ada 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15. Ternyata ada 15 gitu ya. Oke. Nah, yang kedua. Bu, yang ini berapa aja, Bu? Nih, kita contoh ya. Jika M bacanya 5X anggotanya, jika anggota M itu adalah X, di mana X-nya itu kurang dari 10. Kurang dari 10 itu berapa aja? X itu bilangan positif, berarti angka 1 sampai 9. Banyaknya anggota M berapa? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dia kurang dari 10, berarti ada 9. Nih, yang N. Anggota N itu Y, di mana Y lebih besar sama dengan min 7. Y bilangan bulat negatif. Lebih besar sama dengan min 7, berarti min 7, min 6, min 5, ya kan? Min 4, min 3, min 2, min 1. Sampai segitu aja ya. Berarti anggotanya ada berapa? Banyaknya anggota. Banyaknya anggota atau N besar N itu ada 7. Kardinalitasnya ada 7 untuk N. Kalau M tadi ada berapa? 9 gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian yang kedua, sifat yang kedua yaitu himpunan bagian. Lambangnya itu adalah seperti ini. Nah, tapi ada panjangan dikit ya. Himpunan bagian. Oke. Himpunan bagian. Oke. Himpunan bagian. Yang pertama ya, cluenya himpunan K dikatakan himpunan bagian dari L
jika setiap anggota himpunan K juga menjadi anggota himpunan L. Jadi anggotanya K ini ada di dalam anggota L, ya. Dinotasikan K himpunan bagian dari L, ya. K himpunan bagian dari L. Terus yang kedua, himpunan K dikatakan bukan himpunan bagian dari L. Oke, baik. Selanjutnya, himpunan K dikatakan bukan himpunan bagian dari L jika ada anggota himpunan K yang bukan anggota himpunan L. Dinotasikan K bukan anggota L. Jadi himpunan bagian ini dicoret, ya. Contoh biar ngerti. Diketahui A-nya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan B itu 3, 5, 7, 11, 13. Tentukan hubungan antara A dan B. Karena semua anggota himpunan B juga anggota himpunan A, maka B adalah himpunan bagian dari A. Dinotasikan sebagai B anggota himpunan dari A. Paham, ya? Oke. Nih, kita coba, ya. Kita coba nih, ada diagram Venn. Diagram Venn berikut. Halaman 137. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, coba buatlah pernyataan yang memuat kata himpunan bagian dan bukan himpunan bagian. Berikut ini pernyataan yang diajukan. Nomor 1, apakah himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan E? Yang 2, apakah himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan B? Tulislah pernyataan kalian di buku tulis. Agar kalian lebih memahami konsep himpunan bagian, coba pikirkan penyelesaian masalah berikut ini. Ternyata yang ini itu diagramnya ini, ya. Di sini ada bilangan semesta. Anggota A itu terdiri dari C dan D, di mana C ini adalah 10 siswa, D ini 5 siswa. Untuk anggota B ini adalah ada E dan F, 9 siswa, yang F 8 siswa. Ini C termasuk anggota atau himpunan bagian dari A, ya. D himpunan dari A. Oke. Tapi C ini bukan anggota himpunan dari D. Oke, paham, ya? Ini ada diagram Venn. S himpunan semesta. A-nya ini anggotanya ada B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ini anggota dari B, ya. Sedangkan C ini 6, 7, 8. S-nya ini mulai dari angka 1 sampai angka 10. Oke, paham, ya? B di sini merupakan himpunan bagian dari A, ya. C ini sendiri. A, B,
C ini adalah himpunan bagian dari S. Ya, sebutkan anggota himpunan S. S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. A himpunan dari A-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada berapa? 6, 7, 8. Oke, itu doang ya. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Iya. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Iya. Kenapa? Jelaskan. Karena himpunan B ini merupakan bagian dari himpunan S. Himpunan S ini angkanya 1 sampai 10, sedangkan yang B ini 1, 2, 3. Oke. Itu ya, paham ya? Yang ketujuh nih, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A? Tidak. Tidak ya. C apakah himpunan dari A? Tidak. Karena di C ini tidak ada yang terdapat dari himpunan A. A-nya aja 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 6, 7, 8. Jadi tidak terdapat ya. Gitu, paham ya, nak? Diagram Venn-nya. Oke. Sekarang kita akan membahas menentukan banyaknya himpunan. Nah, kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian itu rumusnya cuma sedikit aja. Jika ini rumusnya ya. Jika banyak anggota himpunan A adalah N, anggotanya itu banyaknya ada N, dan banyaknya himpunan bagian dari A adalah banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Begitu ya. Nih contoh. Jika P ini terdapat A, B, C, D, E, maka banyaknya P itu kan ada 5. A, B, C, D, E kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kan ada 5. Dan banyaknya himpunan bagian dari P, banyaknya himpunan bagian dari P adalah 32. Kenapa 32? Daftarlah semua himpunan bagian dari P. Lakukan tugas tersebut dengan teliti dan disiplin. Nah, tinggal 2 pangkat 5. Yang banyaknya himpunan bagian, rumusnya tadi 2 pangkat 5, 2 pangkat N. N-nya ada berapa nih? N itu banyaknya anggota. Banyaknya anggotanya ada 5, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 yaitu 32. Gitu ya. Oke, contoh lagi. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari P. P-nya itu ada A, B, C, D, E. Dan B, di mana himpunan B itu ada himpunan K, di mana K ini anggotanya itu X. X, di mana X bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7 itu berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ada 6. Banyaknya himpunan bagian. P-nya di sini ada 5. Nih, penyelesaiannya. P anggotanya A, B, C, D, E, maka banyaknya anggota P itu ada 5. Jadi banyaknya himpunan bagian dari P yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. K anggotanya X, di mana X ini bilangan asli kurang dari 7.
berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya K itu ada 6. Jadi banyaknya himpunan bagian dari K itu ada 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke. Nanti kita kerjakan soal ya. Sebelum ke soal mari kita membahas sedikit tentang yang ketiga, himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu bagaimana, Bu? Nih, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Jadi himpunan bagiannya ada banyak. Misalkan tadi diagram Venn. Mana tadi? Nih, himpunan kuasa dari S. Himpunan S-nya ini ada berapa? Ada himpunan bagian dari S ini ada berapa? Ada 3, yaitu A, B, C, gitu ya. Himpunan kuasa ini yang memadai semua dari himpunan. Oke. Dilambangkan PA, berarti yang tadi dilambangkan dengan PS. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan dari NPA. Banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Oke ya, paham ya? Oke. Yuk kita ke mana? Nah, ini rumusnya nih. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A. Jika NA sama dengan N itu bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N. Ini mah himpunan kuasa itu banyaknya himpunan bagian ya. Ternyata NPA sama dengan N kuadrat. Ini sama dengan kayak menentukan banyaknya himpunan bagian. Banyaknya anggota himpunan A itu N. Dan banyaknya himpunan bagian dari A adalah N kuadrat. Udah, berarti himpunan kuasa itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya himpunan bagian dari A. Banyaknya himpunan bagian dari A. Lambangnya N PA. 2 pangkat N rumusnya. Begitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga kalian mengerti penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.